Bayangkan, jika kalian itu adalah seorang ayah dan anak kalian diculik lalu dilecehkan oleh seseorang yang kalian kenal. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Shh, gak usah dijawab. Gue udah tahu isi pikiran kalian. Dan inilah yang terjadi kepada salah seorang ayah asal Amerika Serikat yang bernama Gary Plouffe. Anaknya yang berusia 12 tahun diculik dan dilecehkan oleh seseorang yang cukup dia kenal, bahkan bisa dikatakan cukup dekat dengannya. Bagi sebagian orang yang taat akan hukum, seret saja pelakunya ke pengadilan. Akan tetapi, Gary mempunyai cara yang berbeda. Pada video kali ini, gue bakal bercerita nih tentang salah seorang ayah asal Amerika Serikat yang bernama Gary Plouffe yang melakukan aksi balas dendam terhadap orang yang menculik putranya. Yap, ini bukan sekedar penculikan biasa. Penculikan ini dilakukan oleh orang yang cukup dikenal oleh si Gary. Dan penculik ini juga melakukan pelecehan terhadap anaknya Gary. Dan kita akan langsung mulai ceritanya. Gary Plouffe ini adalah seorang mantan Angkatan Udara Amerika Serikat. Sebelum dia berhenti dari kesatuan tentara, dia sempat menjabat sebagai salah seorang sersan staf. Setelah berhenti dari militer, si Gary ini bekerja sebagai salah seorang salesman dan juga sebagai salah satu juru kamera di sebuah stasiun berita lokal. Ya, secara keseluruhan, kehidupan Gary ini aman-aman aja, tenang, tentram, damai, lempang-lempang aja gitu, sampai pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pada tanggal 19 Februari tahun 1984, salah seorang pelatih karate bernama Jeff Dowsett yang berumur 25 tahun kala itu pergi ke rumah Gary untuk menjemput Jodie Plouffe, anaknya Gary yang saat itu masih berumur 12 tahun. Nah, sebelum kita lanjut ya, kalian perlu tahu nih siapa sih Jeff Dowsett ini. Nah, Jeff Dowsett ini adalah salah seorang pelatih karate. Dia nggak cuma melatih si Jodie anaknya Gary aja, bahkan anak-anak Gary yang lain pun juga ikut dilatih oleh si Jeff Dowsett ini. Dan Jeff ini juga sering sekali berkunjung ke rumahnya Gary, bahkan ya selalu disambut hangat lah oleh keluarganya Gary. Di kalangan masyarakat sekitar juga Jeff Dowsett ini dikenal cukup baik dan bahkan cukup mumpuni sebagai salah seorang pelatih dan juga instruktur karate. Selain itu dia juga dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Oke, jadi kita balik lagi nih ke tanggal 19 Februari tahun 1984 ya. June Plouffe, istri dari Gary Plouffe yang saat itu berada di rumah, menyambut hangat kedatangan Jeff dan memberikan izin kepada Jeff untuk membawa Jodie putra mereka pergi jalan-jalan. Ya tentunya June di sini percaya-percaya aja sama si Jeff karena ya memang track recordnya adalah orang yang memang dapat dipercaya. Akan tetapi sayangnya, rasa percaya keluarga Gary kepada Jeff ternyata dibalas dengan sebuah pengkhianatan yang tentunya akan membuat semua orang tua di dunia merasakan sakit hati. Nah, kenyataannya, ternyata si Jeff ini nggak ngajak si Jodie ini jalan-jalan, akan tetapi malah menculik Jodie sampai malam hari. Dan ketika malam hari itu, si Jeff ini membawa Jodie menaiki sebuah bus untuk pergi ke pantai barat. Di dalam perjalanannya, si Jeff ini mencukur jenggotnya dan mengganti warna rambut si Jodie menjadi warna hitam. Jadi disemirnya nih, jadi warna hitam. Hal ini dilakukannya untuk mengelabui pihak kepolisian dan juga mengelabui pihak keamanan. Dan dia berpura-pura bahwa si Jodie ini adalah anaknya. Ya, jadi ini semacam kamuflase yang dilakukan oleh si Jeff. Karena ya memang orang tua si Jodie, Gary dan juga si June itu sudah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Akan tetapi orang tua dari Jodie hanya mengetahui ini adalah sebuah penculikan. Ketika sampai di tempat tujuan, Jeff ini membawa Jodie ke sebuah hotel di Anaheim, California. Dan di dalam kamar hotel itulah Jeff mulai melancarkan aksinya. Di sini gue nggak perlu ya ngejelasin aksi apa yang dilancarkan oleh si Jeff. Karena jujur gue ngerasa jijik kalau harus ngejelasin hal seperti ini. Hal ini terus berlanjut sampai tanggal 29 Februari tahun 1984. Tepat 10 hari setelah penculikan si Jodie. Akhirnya si Jodie ini pun diizinkan oleh Jeff untuk menelpon pihak keluarganya ya. Gue nggak tahu kenapa di sini si Jeff mengizinkan Jodie untuk menelpon keluarganya. Entah mungkin karena si Jodie ini sudah mulai merengek-rengek dan si Jeff udah nggak tahan lagi. Ketika Jodie menghubungi keluarganya, pihak kepolisian yang saat itu sudah berada di rumah pun langsung melacak panggilan itu berasal dari mana. Dan sesegera mungkin mereka melakukan pengejaran dan juga penangkapan. Hingga pada akhirnya tanggal 1 Maret tahun 1984, Jeff pun berhasil ditangkap ketika hendak terbang bersama Jodie menuju Louisiana. Aksi penangkapan Jeff Dowsett dibantu oleh seorang mayor sheriff dari kota Baton Rouge yang bernama Mike Burnett. Nah, kota Baton Rouge ini adalah tempat tinggalnya Gary dan keluarga ya. Jadi si Mike Burnett ini sebenarnya punya hubungan baik dengan Gary atau bisa dibilang sebagai sahabat. Karena mereka bersahabat, maka Mike Burnett ini pun berinisiatif untuk memberitahukan Gary tentang apa yang terjadi pada putranya. Ketika Gary mendengar apa yang terjadi pada putranya, tentunya kalian sudah bisa membayangkan dong gimana reaksi si Gary. Ya, marah tuh pastilah ya. Gua aja
geram banget, gedek banget sama nih pelaku. Pengen banget gue bikin jadi pecel lele nih orang. Nggak kira-kira. Singkat cerita, kita lompat langsung pada tanggal 16 Maret tahun 1984. Si Jody ini udah diselamatin pada tanggal 1 Maret tahun 1984. Artinya udah berselang 15 harian lah ya. Akan tetapi, si Gary ini kayak gelisah gitu. Nuraninya sebagai ayah itu kayak memberontak gitu. Bayangin aja lu putra lu diculik dan diapa-apain sama orang, dan lu tuh kenal dekat dengan orang itu. Lu pasti gimana ya gue jelasinnya ya. Kalau kalian udah punya anak tuh kalian pasti ngerti apa yang gue maksud gitu. Nurani Gary sebagai seorang ayah tuh kayak ngeberontak gitu. Kayak ini sesuatu yang gak adil gitu terjadi sama anak gue kok. Pokoknya susah lah gue jelasinnya. Jadi si Gary ini menghabiskan beberapa hari hanya untuk minum-minum di bar dan ngumpul-ngumpul di bar sambil mencari informasi tentang kapan si Jeff ini akan dibawa kembali ke Baton Rouge untuk diadili. Kebetulan pada tanggal 16 Maret itu saat Gary berada di bar, dia ketemu sama mantan rekan kerjanya sewaktu dia bekerja di WBRZ News. Ya, tulisannya itu WBRZ ya, cuman gue agak susah kalau harus ngeja bahasa Inggris, ya maklum lah. Bahasa Inggris gue ini kurang fasih dan bisa dikatakan gue ini salah satu orang yang sering banget ke kantin ketika pelajaran bahasa Inggris. Ketika itu, si Gary ini menanyakan kepada mantan rekan kerjanya, kapan kira-kira si Jeff itu akan dibawa ke Baton Rouge untuk diadili. Dan mantan rekan kerjanya ini menjawab bahwa si Jeff ini akan diterbangkan pukul 9:08 pagi. Ketika mendengar hal itu, si Gary ini pun langsung tancap gas pergi ke Bandara Baton Rouge. Ketika sampai di Bandara Baton Rouge, Gary mengenakan sebuah topi baseball dan juga kacamata hitam. Ya, mungkin dia nggak mau dikenali lah pada saat dia mendekat ke bandara. Nah, di sekitaran bandara itu sudah siap nih para kameramen WBRZ News yang hendak meliput kedatangan si pelatih karate bejat yang akan dikawal oleh pihak kepolisian. Ketika Jeff lewat bersama rombongan kepolisian yang mengawalnya, Gary yang saat itu berada cukup dekat dengan Jeff langsung mengambil pistol yang disembunyikan di dalam sepatu bootnya dan menghujani kepala Jeff dengan peluru. Kejadian ini setiap detiknya terekam oleh kru kamera WBRZ News, dan mungkin saat ini rekamannya masih ada di YouTube ya kalau kalian mau coba cari. Mike Burnett, salah seorang sahabat Gary yang juga ikut berpartisipasi dalam penangkapan si Jeff, sesegera mungkin langsung menyergap si Gary dan melumpuhkan si Gary serta mendorongnya ke lantai sembari mengatakan, "Kenapa Gary? Kenapa kau melakukannya?" Ya maksudnya kenapa lu menghilangkan nyawanya si Jeff gitu kan. Harusnya dia diadili aja dengan seadil-adilnya. Mungkin gitu maksudnya si McBurnett. Cuman ya kalau sebagai seorang ayah ya menurut gue sih itu hal yang setimpal bre. Setimpal banget malahan. Malah menurut gue kurang. Harusnya disiksa dulu tuh orang. Ya nggak langsung dihabisin. Ya kalau bicara nurani sebagai seorang ayah, siapa sih yang tega ngelihat anaknya diperlakukan seperti itu ya kan? Gue yakin kalian yang udah jadi ayah saat ini, atau kalian yang mau jadi calon ayah, pasti nggak terima kalau anak kalian diperlakukan seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Gary pun tertangkap. Nah, penangkapan Gary ini sebenarnya menuai banyak kontroversi di kalangan netizen waktu itu ya. Ya, seandainya saat itu sudah ramai beredar media sosial dan juga internet seperti sekarang, mungkin sudah banyak yang membuat petisi untuk membebaskan Gary. Soalnya ya, kalau secara hukum sih ya, Gary ini sebenarnya bersalah karena menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi, di sisi lain, banyak warga yang mendukung perbuatan Gary dan mengatakan bahwa hal itu layak dilakukan. Ketika dalam sebuah perbincangan dengan pengacaranya, Gary sempat berkata, "Kalau hal serupa terjadi pada anakmu, kau pasti akan melakukan hal yang sama dengan yang aku lakukan." Kalau aja tuh Gary itu nanya gue bakal jawab, "Bener bang, gue pasti ngelakuin hal yang sama kayak yang lu lakuin. Bahkan gue mungkin bakal lebih kejam daripada lu." Dan bener, gue bener-bener ngedukung dan nge-support 100% apa yang lo lakuin. Orang-orang kayak gitu tuh memang pantas, udah nggak pantas lagi mereka tuh hidup. Habisin aja udah. Lalu menurut tetangga Gary ya, ketika diwawancarai, hal yang dilakukan Gary ini bukanlah sebuah kejahatan. Gary melakukannya atas dasar cinta. Dan hal tersebut dilakukannya untuk mempertahankan harga dirinya sebagai seorang ayah dan juga harga diri anaknya. Banyak tuh yang ngedukung Gary nih ya. Meskipun perbuatan menghilangkan nyawa orang itu salah, tetap aja banyak yang ngedukung. Karena ya dari perspektif gue pun mendukung banget hal seperti itu dilakukan untuk orang-orang yang nggak ada moral kayak si Jeff Dowsett ini. Nah, hal yang paling luar biasa dari kasus ini adalah tetangga-tetangga sekitar Gary atau tetangga-tetangga dekat, bahkan warga-warga setempat itu melakukan sumbangan sukarela untuk mempersiapkan persidangan Gary. Dan uang yang terkumpul itu berjumlah kurang lebih senilai $100.000. Nah, uang ini rencananya akan digunakan untuk uang jaminan apabila saat persidangan si Gary harus membayar denda pembebasan. Dan ketika disidang nih, hakim yang menjadi
pemimpin sidang memberikan putusan untuk tidak mengirim Gary ke penjara. Hakim itu mengatakan kalau mengirim Gary ke penjara itu adalah hal yang kontraproduktif. Hakim tersebut yakin Gary itu tidak berniat menyakiti siapapun, kecuali Jeff Dowsett yang memang sudah melakukan kesalahan cukup fatal terhadap anaknya Gary. Ya, wajar sih ya. Bener kata-kata Joker. Orang jahat itu terlahir dari orang baik yang tersakiti. Ya, kurang baik apa coba Gary ini kan si Jeff itu disambut hangat padahal di keluarganya, seringkali mampir juga ya, sering disambut juga, bahkan sudah dipercaya untuk melatih anak-anaknya, tapi malah dibalas seperti itu ya. Jelas lah sakit hati orang, wajar aja dia yang ngelakuin hal kayak gitu. Gua pun juga pasti sama, dan gue yakin kalian yang di rumah ini juga pasti ngelakuin hal yang sama kayak Gary kalau misalnya kalian berada di posisi yang sama dengan Gary. Akhirnya Gary menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman masa percobaan selama 5 tahun dan 3.000 jam pelayanan masyarakat. Dan Gary pun kembali menjalani kehidupan normalnya lagi. Gary tutup usia pada tahun 2014 ketika usianya berada di umur 60 tahun akibat penyakit stroke ya. Dan di akhir hayatnya, Gary ini digambarkan sebagai seorang pahlawan bagi banyak orang. Meskipun ya menghilangkan nyawa orang lain itu nggak dibenarkan ya. Cuman untuk hal-hal seperti ini ya menurut gue wajar aja sih. Dan untungnya Gary itu nggak tinggal di Wakanda, bre. Kalau dia tinggal di Wakanda lu ngilangin nyawa begal, lu yang ditangkap, padahal lu cuma ngebela diri. Nah, untungnya dia nggak tinggal di Wakanda, untungnya dia tinggal di luar negeri. Makanya, hati-hati nih buat kalian yang tinggal di Wakanda. Apapun alasan kalian, kalau kalian ngilangin nyawa orang, udah kena lah kalian. Meskipun yang kalian hilangin itu nyawa begal. Dan padahal kalian cuma membela diri. Ya kan viral tuh kemarin tuh. Kisah Gary ini pun ditulis di dalam sebuah buku yang berjudul Why, Gary, Why? Dan buku ini ditulis oleh anaknya Gary yang menjadi korban penculikan dari si Jeff Dowsett ini, yaitu si Jody Ploutz. Di dalam buku tersebut, Jody juga mengatakan bahwa dia masih memiliki trauma atas kejadian yang menimpanya. Ya wajar aja sih, hal seperti itu pasti jadi trauma yang cukup membekas ya dalam ingatan. Makanya nih, kita sebagai orang tua, gua sebagai orang tua, dan juga kalian-kalian yang sudah jadi orang tua atau mau jadi calon orang tua, sebaiknya benar-benar awasi orang-orang yang bergaul dengan anak kalian. Yang sampai kalian salah menempatkan rasa percaya pada orang-orang yang dekat dengan anak kalian. Dan ya, namanya juga manusia ya, sebaik-baik apapun pasti punya sisi buruk. Dan begitu juga sebaliknya, sejahat-jahat apapun juga pasti punya sisi baik. Tapi ya, kita tetap waspada aja dan tetap hati-hati dengan pergaulan anak-anak kita. Meskipun dia orang dewasa atau dia sesama umur sebaya, kita tetap harus menjaga ruang lingkup pergaulan anak kita supaya nggak terarah ke hal-hal yang salah. Oke Sobat Fun, itu tadi cerita mengenai aksi balas dendam seorang ayah asal Amerika Serikat. Dan gimana menurut kalian? Kalau kalian berada di posisi Gary, apa yang akan kalian lakukan? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.